Apriliani, MPM C1 Channel 1911. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 4, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Untuk karakteristiknya, yang pertama, prosedur konsolidasi. Perusahaan mengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Yang dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan pengakuisisi terhadap suatu perusahaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk mengakuisisi. Misalnya, jika perusahaan mengakuisisi perusahaan anak, pertimbangan yang dilakukan adalah apa yang akan didapatkan dari hasil pengakuisisian perusahaan anak. Lalu ada pertimbangan seperti reputasi yang baik dengan pelanggan. Reputasi manajemen yang baik, maka ada kemungkinan perusahaan pengakuisisian memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atas imbalan yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilakukan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Diferensial. Berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil ahli yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang akan dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasi sebagai goodwill. Jadi, diferensial bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli. Yang kedua, karena goodwill bisa jadi kombinasi keduanya dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Diferensial bersifat sementara atau temporal yang akan muncul ketika dibuat jurnal eliminasi dan akan dinolkan. Di jurnal eliminasi kedua dan nilainya akan dialokasikan. Contohnya, dialokasikan ke aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, bisa ke goodwill atau kombinasi keduanya. Aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil ahli. Menurut PSAK 22/2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan. Penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Contohnya, aset tak berwujud berupa paten. Ada kemungkinan saat mengakuisisi memperoleh aset berupa paten, tetapi paten ini dihasilkan perusahaan anak melalui proses secara internal. Maka, secara standar, suatu aset tak terwujud yang tercipta melalui proses internal tidak boleh diakui. Paten ini boleh diakui jika paten tersebut diperoleh secara dibeli, meskipun hal itu sebenarnya bernilai. Selain itu, PSAK 22/2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi perusahaan induk bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud berupa paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi perusahaan anak. Perusahaan anak tersebut tidak dapat diakui sebab aset tak berwujud berupa paten itu dihasilkan melalui proses secara internal. Goodwill tidak diamortisasi, tetapi akan dilakukan pembuktian
lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan, atau nilai yang diperoleh kembali ditentukan berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dibandingkan nilai pakai atau hasil investasi di masa yang akan mendatang. Kemudian, pembelian dengan diskon. Akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investasi. PSAK 22 revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh terdiri. Yang A, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka perusahaan hanya akan melaporkan laporan posisi keuangan dan jurnal eliminasi yang terkait yang ada. Yang pertama, menghapus ekuitasnya anak seperti saldo laba saham biasa. Yang kedua, menghapus investasi perusahaan induk pada perusahaan anak. Yang ketiga, memunculkan diferensial atau dialokasikan. Yang keempat, memunculkan kepentingan non pengendali di bagian kredit. Kemudian itu ada konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Laba bersih dan saldo laba konsolidasian ketika entitas anak memiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen tertentu. Laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Yang kemudian itu ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Contohnya, setelah satu periode atau menambah periode 1 tahun. Kemudian itu ada ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Adanya bagian ekuitas kepentingan non pengendali, yaitu bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan. Akan muncul kepentingan non pengendali. PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan serta terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini berarti untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Untuk rumusnya, nilai wajar konsolidasian sama dengan nilai akuisisi dikurang sama dengan imbalan yang diserahkan. Isu lain seputar konsolidasian, adanya biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali biaya terkait penerbitan efek. Itu saja pembahasan bab 4 untuk akuntansi